Bab 173. Aku baik-baik saja. Theo menyapa Sean. Meski sudah 2 tahun tidak bertemu, semangat dalam darahnya terus mendidih. Suaranya begitu keras menggema ke seluruh ruangan. Begitu pula dengan Ben yang berdiri tegak saat menjaga pintu. Dia mengertakkan gigi dan menyeka sudut matanya dengan lengan bajunya ketika dia mendengar sapaan Theo. Hanya dengan mendaftar di Angkatan Darat, siapapun bisa memahami ikatan yang terjalin di antara mereka. Hanya dengan bertarung bersama satu sama lain, siapapun bisa memahami perasaan saling mempercayai rekan untuk menjaga punggung mereka. Ben bukan rekrutan baru, jadi dia bisa sepenuhnya memahami perasaan Theo saat ini. Dia mengerti betapa pentingnya nama Sean bagi seluruh Angkatan Darat. Mereka semua memujanya. Theo masih tetap berdiri diam, namun cukup santai. Ruangan itu benar-benar hening saat ini. Namun, keheningan itu sudah lebih dari cukup untuk menyampaikan emosi apapun. Ternyata, Theo sedang memberi salam penghormatan formal pada Sean. Dia menghadap ke depan dan tampak sangat serius saat ini. Matanya yang berkabut menunjukkan betapa besar rasa hormatnya pada Sean, meski saat itu keadaan Sean sudah lumpuh. Itu karena Sean tidak pernah redup di matanya. Dia cukup menghormati Sean dan akan selalu layak mendapat kehormatan tertinggi. Menurut aturan formal militer, Sean harus membalas salam penghormatan padanya. Namun, begitu dia mengangkat tangannya, dia menggelengkan kepalanya dan menurunkannya kembali. Aku bukan lagi jenderal yang sama seperti dulu. Sean terkekeh getir karena masa kejayaannya sudah berakhir. Apa haknya masih ada untuk dipanggil jenderal saat seragam maupun pedangnya diambil oleh Hawk? Kamu akan selalu menjadi jenderalku. Kamu akan selalu menjadi jenderal kami juga. Theo mempertahankan salam penghormatannya sambil menjawab dengan nada serius. Sean tetap diam sambil menatap Theo. Dia bisa melihat tekad murni di mata Theo. Ia tahu bahwa Theo akan rela menyerahkan segalanya asalkan Sean yang memintanya. Posisi atau kekuasaannya tidaklah begitu penting baginya karena ia rela menyerahkan segalanya untuk bertemu Sean. Oleh karena itu, bagaimana mungkin Sean akan mengecewakannya? Pak, kami semua menunggumu kembali. Theo mengulangi ucapannya. Gelombang emosi yang kuat sekali lagi menyapu hati Sean saat bayangan demi bayangan masa lalu yang tak terhitung jumlahnya melintas di benaknya. Dia mengingat sensasi kala dia memimpin banyak orang menuju kemenangan. Dia ingat bagaimana dia dulu membantai 10 jenderal seorang diri. Dia juga mengingat betapa mulianya dia ketika dia berbaris ke pertempuran dengan pasukan anak buahnya. Sean menghela napas panjang sebelum perlahan mengangkat lengannya untuk memberi salam penghormatan. Kamu sudah melewati banyak hal, Theo. Dia berbicara dengan nada lembut sambil mempertahankan salam penghormatannya. Aku baik-baik saja, Pak. Air mata mulai bercucuran dari mata Theo saat dia menjawab. Dia khawatir Sean depresi dan menyia-nyiakan hidupnya. Jika memang begitu, tak ada lagi yang bisa dilakukan Theo untuk membantu Sean. Kesediaan Sean untuk membalas salam penghormatan padanya sudah lebih dari cukup untuk meyakinkan Theo bahwa keadaannya baik-baik saja. Apa yang dilakukan Sean akhirnya mampu meyakinkannya. Duduklah. Jawab Sean sembari menurunkan lengannya. Theo segera duduk di depan Sean setelah Sean menurunkan lengannya. Kesombongan Theo yang biasanya langsung memudar di depan Sean dan seketika berganti dengan kekaguman murni ketika dia berada di hadapan Sean. Theo tampak terluka saat melihat kaki Sean. Kali ini dia tidak bisa melakukan apapun untuk Sean. Dia bersedia menerima peluru untuk Sean. Namun, dia tidak bisa menggantikan kaki Sean yang lumpuh. Kakimu, Pak. Theo meratapi keadaan Sean sambil mengepalkan tinjunya.
Sebentar lagi, aku pasti akan pulih. Sean menepisnya karena dia tidak mau menjelaskan terlalu banyak. Benarkah? Theo terdengar bersemangat luar biasa sambil menatap Sean dengan mata terbelalak. Tidak butuh waktu lama baginya untuk menyadari bahwa dengan kemampuan medis Sean, dia pasti punya cara untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Aku ingin kamu membantuku menemukan ramuan hati berlian. Ramuan itu harus berumur di atas 10 tahun. Sean memberitahu Theo setelah merenung sejenak. Karena Theo telah menghabiskan sebagian besar waktunya di negeri utara, dia sudah pasti lebih akrab dengan produk lokalnya daripada Scott. Meskipun ramuan hati berlian sangat sulit ditemukan, Sean tahu bahwa Theo pasti punya cara untuk mendapatkannya. Aku mengerti. Theo mengangguk tanpa berpikir dua kali. Theo sangat percaya pada Sean. Dia tidak pernah bertanya tentang apapun kepada Sean, bahkan terkait pasukan elite Angkatan Darat yang dipilih Sean secara pribadi. Mereka tahu bahwa perintah Sean tidak pernah salah dan yang harus mereka lakukan hanyalah mengikuti perintahnya tanpa bertanya. Pak, kapan kamu berencana untuk kembali kepada kami? Apa kamu akan kembali begitu kakimu sembuh? Theo bertanya setelah jeda sebentar. Bab 174, Situasi di Barat Laut. Mendengar kata-kata itu, Sean terdiam. Ayah angkat yang mengadopsinya dari panti asuhan bertahun-tahun yang lalu sudah tewas dalam pertempuran. Terlebih lagi, teman kepercayaannya yang ternyata menusuknya dari belakang di saat kritis. Tempat itu tidak memiliki kenangan indah yang tersisa untuk dikenang Sean. Namun, saat dia melihat ekspresi Theo yang penuh harap, Sean merasa tidak tega menolak Theo secara langsung. Sean merenung selama beberapa detik, lalu menjawab dengan nada bijaksana. Nora telah menjagaku selama 2 tahun dan dia tidak pernah mengeluh saat menjagaku siang dan malam. Jadi, aku ingin melakukan sesuatu yang baik untuknya. Setelah semuanya sudah kulakukan, kita akan membicarakan selebihnya. Jenderal, apapun yang ingin kamu lakukan, aku akan mendukungmu sepenuhnya. Namun, setelah semua hal yang perlu kamu lakukan untuk istrimu sudah beres, kamu harus kembali. Nada suara Theo sangat tegas. Saat ini, perang perbatasan sangat sulit, kekalahan beruntun kerap terjadi hingga menurunkan semangat juang para pasukan. Kehadiranmu sangat dibutuhkan di sana. Kami benar-benar membutuhkanmu. Seluruh Draconia membutuhkanmu juga. Banyak dari kami yang telah mati sia-sia hanya karena keputusan taktis yang buruk. Saat mengatakan itu, Theo tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan telapak tangannya. Sampai-sampai kukunya menancap ke dalam kedaging. Sebagai pejuang, mereka tidak takut menghadapi kematian. Mereka rela mengorbankan diri untuk mempertahankan kedamaian Draconia. Bagaimanapun, mereka memikul tanggung jawab yang sangat besar dan memiliki hal-hal yang ingin mereka lindungi. Namun, yang mereka takutkan adalah mati dengan sia-sia, mati dengan tidak adil, dan mati tanpa bisa dijelaskan. Dalam situasi di mana mereka berada di atas angin, mereka bisa saja menang. Namun, tentara yang tak terhitung jumlahnya pada akhirnya mati sia-sia hanya karena keputusan yang salah. Theo sudah pasti merasa marah dengan keadaan. Para prajurit juga berkecil hati. Tanpa sadar, tangan Sean bergetar ketika mendengar bahwa mantan rekan-rekannya telah tewas secara tidak adil. Dia pada dasarnya acuh tak acuh dan sedikit bicara. Namun dalam hatinya, dia menganggap ikatan persahabatan dan persaudaraan sebagai satu hal yang sangat penting. Persaudaraan yang kuat mampu mendatangkan kesetiaan, keadilan, dan kebajikan. Bahkan setelah mengalami pengkhianatan, dia tetap saja tidak bisa melepaskannya. Sean terdiam sejenak, lalu berkata sambil mendesah lirih. Ceritakan tentang situasi rekan-rekan kita belakangan ini. Ada beberapa hal yang tidak bisa dia hindari.
Odem memberontak dan mencelakainya, tetapi tidak semua orang sama seperti Odem. Di antara 100.000 tentara, banyak dari mereka yang masih setia, seperti Theo. Sean tidak bisa membiarkan mereka terbuang sia-sia sementara dia hanya berpangku tangan. Ya, Jenderal. Theo berdiri dan mulai melaporkan situasinya. Kala itu, kamu sudah mulai kelelahan untuk membalas dendam kepada ayah angkatmu, dan Odem mengambil kesempatan untuk menusukmu dari belakang. Kemudian, dia memutarbalikkan fakta dan menciptakan perselisihan. Dengan dukungan keluarganya, dia membuat rumor dan memfitnahmu. Bersama beberapa pengawal setia, aku berusaha sekuat tenaga menyelundupkan kamu keluar. Kami berusaha membawamu ke beberapa dokter, tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Karena jejak kita mungkin akan terungkap kapan saja, aku hanya bisa mengirimmu untuk sementara ke keluarga Perkins di kota Riverfall. Sean mengangguk kecil saat dia mendengar cerita Theo tentang apa yang terjadi. Meskipun Theo menggambarkan situasinya secara singkat, Sean bisa membayangkan usaha besar-besaran yang dilakukan Theo untuk menyelamatkannya sejak awal. Dia tahu bahwa usaha yang dilakukannya banyak nyawa rekan-rekannya juga. Aku pikir karena Xavier Perkins yang secara pribadi meminta pernikahan itu. Lagi pula, merekalah yang justru memohonnya. Selain itu, Tuan Perkins telah menjadi warga negara yang terhormat sepanjang hidupnya. Jadi aku pikir anggota keluarganya yang lain juga sama. Aku pikir begitu aku mengirimmu ke sana, keluarga Perkins akan menjagamu dengan baik. Selain itu, Tuan Perkins telah menjadi warga negara yang terhormat sepanjang hidupnya. Jadi aku pikir anggota keluarganya yang lain juga sama. Aku pikir begitu aku mengirimmu ke sana, keluarga Perkins akan menjagamu dengan baik. Ternyata, tak pernah aku duga. Ketika Theo sedang menjelaskan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengertakkan giginya. Hatinya remuk redam oleh penyesalan atas masalah itu. Jika dia tahu bagaimana keadaan yang sebenarnya, dia tidak akan pernah meninggalkan Sean bersama keluarga Perkins. Sean tidak memedulikan rasa bersalah Theo. Setelah 2 tahun, dia sudah terbiasa dengan sikap orang-orang di keluarga Perkins. Jangan bicarakan ini lagi. Ceritakan saja tentang apa yang terjadi setelah aku pergi, kata Sean. Theo mengangguk lalu melanjutkan laporannya. 2 tahun lalu, Odem mengkhianati Sean. Dalam rentang waktu semalaman, Sean lenyap tanpa jejak. Belakangan, keluarga Dai mendukung Odem dan menggunakan jaringan luas orang-orang mereka untuk menekan dan menyembunyikan masalah ini. Mereka hanya menjelaskan kepada Theo dan yang lainnya adalah bahwa Sean kelelahan secara fisik dan mental, sehingga pada akhirnya dia memutuskan untuk menjauh dari medan perang dan kembali menjalani kehidupan layaknya warga sipil biasa untuk beristirahat sebentar. Tidak banyak orang yang mengetahui fakta yang sebenarnya, dan bagi siapa saja yang mengetahui kebenarannya, Odem akan langsung menghabisi mereka secara diam-diam. Segera setelah itu, Odem dengan cepat naik ke puncak. Semua anak buah Sean dipecah dan dipencar menjadi pasukan yang berbeda. Bahkan 100.000 penjaga profesional akhirnya dipecah, dan mereka tidak diizinkan untuk berkumpul bersama di waktu dan tempat. Bahkan 100.000 penjaga profesional akhirnya dipecah, dan mereka tidak diizinkan untuk berkumpul bersama di Bahkan 100.000 penjaga profesional akhirnya dipecah, dan mereka tidak diizinkan untuk berkumpul bersama di waktu dan tempat manapun. Dengan mundurnya kepemimpinan Sean, semua mantan jenderal dan tangan kanannya yang cakap tidak berakhir dengan baik. Dalam kasus ini, mereka yang berakhir dengan kehilangan kekuatan militer masih jauh lebih baik dibandingkan beberapa lainnya yang pada akhirnya mati sia-sia. Di sisi lain, Odem mempromosikan semua orang kepercayaannya untuk menduduki posisi penting. Meskipun mereka sangat ambisius, kekuasaan mereka terbatas.
Sejak Oldham naik ke puncak 2 tahun lalu, kami mengalami kekalahan beruntun dan banyak pasukan yang terbunuh. Banyak pasukan yang terbunuh. Kami benar-benar hancur lebur oleh mereka. Kami benar-benar hancur lebur oleh mereka. Jelas Theo. Tanah 4.000 kilometer yang berhasil kamu pulihkan di awal peperangan sekali lagi jatuh ke tangan musuh. Bab 175, sebuah janji. Banyak rekan yang telah mengorbankan hidup mereka. Kebanyakan dari mereka mati karena Oldham menjebak mereka. Tetapi aku tidak bisa mati karena aku satu-satunya orang yang tahu di mana kamu berada. Makanya aku harus mendengarkannya selama 2 tahun ini dan melakukan banyak hal yang di luar kehendakku. Dengan begitu, aku bisa terus hidup. Jelas Theo. Setelah mendengarkannya, Sean juga merasa marah seperti Theo. Tatapannya berubah menjadi dingin, memancarkan aura bengis. Dia mencengkram pegangan kursi roda dengan tangannya begitu erat, sehingga buku-buku jarinya menjadi pucat karena tekanan yang terlalu keras. Oldham Dane! Dasar bajingan kotor! Sean meraung marah dengan nadanya yang mengungkapkan niat untuk membunuh. Oldham tidak hanya menjerumuskan Sean ke dalam keadaan itu, tetapi dia juga telah membunuh banyak bawahan setia Sean. Faktanya, dia telah menyebabkan begitu banyak kerugian bagi seluruh Draconia. Seseorang yang berdosa seperti dia harus dicabik-cabik untuk membayar kebencian banyak orang. Aku tahu apa tanggung jawabku. Karena itu, aku harus menahan penghinaan dan berpura-pura mendukung Oldham. Namun, rekan-rekan lama kita sudah mulai menjaga jarak dariku. Aku tahu mereka meremehkan aku dan mereka mengira aku rela mengorbankan persahabatan kita karena uang dan kekuasaan. Banyak kawan mengatakan bahwa aku tidak tahu diri. Mereka bilang aku tidak tahu berterima kasih karena aku lupa bahwa kamu yang melatih dan melindungi. Hidup Sean tidak tenang selama 2 tahun ini. Theo pun tidak mungkin lebih tenteram darinya. Meskipun terlihat glamor di luar sebagai jenderal bintang 3, Theo merasa hancur di dalam setelah diserang secara verbal oleh anak buah Sean. Aku akan membersihkan namamu dan membuktikan bahwa kamu tidak bersalah jika suatu hari aku bisa kembali. Aku akan mengungkap kebenarannya pada dunia. Sean mengangkat dagunya sedikit dan berikrar dengan sungguh-sungguh. Kata-kata Sean menghantam Theo seperti palu godam. Dia tahu bahwa Sean adalah pria yang tidak banyak bicara, dan juga tidak akan pernah berjanji jika dia tidak bisa melakukannya. Sean adalah pria yang akan selalu memegang kata-katanya. Karena itu, Theo paham betapa berharganya janji itu baginya. Jenderal, aku baik-baik saja. Semakin mereka mempermalukanku, semakin membuktikan kesetiaan mereka terhadapmu. Aku senang melihatnya, kata Theo sambil tersenyum setelah menghela napas. Sean menatap Theo dalam keheningan selama beberapa detik. Kemudian, dia mengangguk tanpa mengatakan apapun. Tidak diperlukan kata-kata maupun formalitas, mengingat betapa kuatnya hubungan mereka. Jadi, Jenderal, apapun yang terjadi, kamu tidak boleh membiarkan Draconia runtuh begitu saja. Juga, kamu tidak boleh meninggalkan rekan-rekan yang telah setia kepadamu. Kamu harus kembali ke pasukan dan mengambil tanggung jawabmu sebagai jenderal kami. Theo berkata dengan nada memohon sambil menatap mata Sean. Aku tahu. Sean mengangguk halus. Dia melengkungkan jari-jarinya dan mulai mengetuk pegangan kursi roda. Theo segera berhenti berbicara. Dia tahu Sean sedang merenung dalam keadaan itu. Karena itu, dia tidak ingin mengganggu pikirannya. Lihatlah kondisiku.
Apa menurutmu aku masih memenuhi syarat untuk kembali ke posisi itu? Setelah sekian lama, Sean menyahut dengan melontarkan pertanyaan itu. Jika kamu tidak memenuhi syarat, tidak akan ada orang lain di dunia ini yang akan memenuhi syarat. Jawab Theo tanpa ragu. Sean menggeleng halus. Senyum getir merayap ke sudut bibirnya. Meski begitu, bagaimana orang lumpuh bisa mengambil tanggung jawab sebagai jenderal terhebat bintang 9 di suatu negara? Pikirnya. Apalagi Sean bisa meraih kesuksesan dalam setiap pertempuran karena ia sendiri yang memimpin pasukan dan selalu menjadi yang terdepan di medan perang. Begitulah cara dia meningkatkan semangat prajuritnya. Saat itu, Sean berbalut seragam militer sambil memegang pedang penjaganya. Senjata itu tak terkalahkan dan bisa merobek jantung musuh. Dia adalah alasan mengapa serangan mereka mampu bergerak maju dengan mulus dan menang dalam setiap pertempuran. Karena itu, pasukan militer Sean menjadi terkenal di barat laut. Sekarang, Sean harus mengandalkan kursi roda itu. Dia ragu apakah ada pengaruhnya, sekalipun dia mengenakan seragam militernya dan memegang pedang penjaganya lagi. Maju ke medan perang menggunakan kursi roda akan menjadi bahan tertawaan para musuh pastinya. Beri aku waktu, kata Sean setelah jeda panjang. Setelah aku sembuh dan memenuhi janjiku kepada Nora, kita bicarakan ini lagi. Dia menambahkan. Aku, Sean Lane, bersumpah untuk mengakhiri hidup Odom dan melenyapkan marganya jika aku kembali suatu hari nanti. Pada saat yang sama, aku akan membuktikan bahwa kamu tidak bersalah dan mengambil kembali semua tanah yang telah hilang. Theo merasakan darahnya mendidih saat mendengar kata-kata Sean. Itulah yang ingin dia dengar dari Sean. Itulah momen yang dia harapkan selama 2 tahun ini. Bab 176, Balasan untuk Kebaikanmu. Jika Sean bisa kembali, hal itu akan menjadi anugerah bagi negara. Aku akan menunggu kepulanganmu, Jenderal. Masing-masing dari kami akan menunggumu. Sambil mengatakan itu, Theo menegakkan tubuhnya dan membungkuk pada Sean lagi. Duduklah. Tidak perlu terlalu formal karena kita tidak berada di kamp. Juga, kamu tidak perlu memanggilku sebagai jenderal untuk menghindari kecurigaan. Sean melambaikan tangannya saat sedang berbicara. Theo mengangguk dalam-dalam dan mengambil tempat duduknya. Sean, apakah kamu akan tinggal di kota Riverfall untuk sementara waktu? Theo membungkuk ke depan dan menuangkan air untuk Sean sebelum kembali ke tempat duduknya. Kita harus bersyukur setiap saat. Aku berutang banyak pada Nora. Saat itu, dia menentang semua pendapat untuk menahanku bahkan rela berselisih dengan Nyonya Perkins, sehingga sekarang aku bisa melihatmu lagi. Aku berutang nyawa padanya, dan aku harus membalas kebaikannya. Sean bicara dengan nada tenang, namun menampakkan tekad yang kuat. Namun, keluarga Perkins. Theo menelan ludah. Bagaimanapun, dia masih belum bisa melupakan masalah itu. Kita harus membedakan kebaikan dan dendam. Nora telah merawatku setiap hari selama 2 tahun ini. Aku harus membalas kebaikannya apapun yang terjadi. Kamu tidak akan mengerti perasaan itu karena kamu tidak pernah merawat pasien sebelumnya. Tidak banyak anak yang mau merawat orang tuanya yang sakit, apalagi seseorang yang hanya terikat dalam pernikahan. Meskipun aku pernah menjadi jenderal di barat laut dan dipanggil dewa perang oleh orang lain, aku masih membutuhkan seorang wanita untuk menjagaku selama 2 tahun. Jika aku tidak membalas kebaikannya, hidupku tidak akan tenang, dan aku juga tidak pantas menjadi manusia. Theo tersentuh setelah mendengarkan Sean. Sean biasanya pendiam. Namun, dia telah berbicara begitu banyak saat menyebut Nora. Itu Dia telah berbicara begitu banyak saat menyebut Nora.
Itu membuktikan betapa pentingnya Nora baginya. Sedangkan anak buah Sean, mereka menganggap musuh Sean sebagai musuh mereka dan penyelamat Sean sebagai penyelamat mereka juga. Sean, seragam militer dan pedang penjaga ini memberimu tanggung jawab untuk melindungi perdamaian negara. Kamu telah melindungi banyak nyawa. Namun, seorang wanita melindungimu selama 2 tahun. Kamu memang berutang budi padanya. Aku bersedia membalas kebaikannya bersama denganmu. Kabari aku jika ada yang bisa kulakukan. Theo berbicara dengan tatapan penuh tekad. Tentu. Sean mengangguk ringan. Setelah bertempur di medan perang selama 8 tahun, dia telah berkontribusi tanpa pamrih untuk melindungi negaranya. Kali ini, dia ingin memikirkan dirinya sendiri dan melindungi wanita yang tinggal di sampingnya selama ini. Namun, Sean, aku tidak bisa menggunakan kekuatanku untuk membantumu dengan apapun saat ini karena aku masih menyelidiki apakah ada mata-mata di kota Riverfall yang bekerja untuk Odem. Theo membicarakan masalah itu setelah berhenti selama beberapa detik. Aku tidak tahu apakah dia punya mata-mata di kota Riverfall, tapi aku yakin dia berpengaruh di Draconia. Sean mengambil gelas itu dan meletakkannya perlahan. Sebagai bawahan, Odem telah melakukan pelanggaran serius dengan membunuh jenderal terhebat bintang 9. Pasti ada orang yang mendukungnya sehingga dia berani melakukannya. Selain keluarga Lemont, dia percaya Odem memiliki pendukung lain di negara ini. Jangan khawatir. Kita ambil langkah satu demi satu secara bertahap. Sejak kapan aku mengambil risiko dalam situasi yang kurang menguntungkan? Sean bertanya setelah menyesap teh. Aku mengerti. Theo langsung mengangguk. Sean tidak pernah mengalami kekalahan ketika ia berada di divisi barat laut. Dia akan selalu melawan sekuat tenaga ketika musuh masuk sejengkal pun di tanah air mereka. Jika musuh berani masuk tanpa izin beberapa sentimeter lagi, dia akan membuat mereka membayar 2 kali lipat. Karenanya, tidak ada yang berani melancarkan serangan ketika Sean sedang memegang kekuasaan otoritas. Namun akan sedikit merepotkanmu jika aku tidak bisa membantumu dengan kekuatanku. Theo mau tak mau menghela napas. Niatnya yang kuat telah mendorongnya untuk mengatur semuanya secara berurutan dan bergegas ke kota Riverfall. Namun, dia akan menimbulkan kecurigaan jika dia menggunakan kewenangannya untuk membantu orang lumpuh. Jika ada yang menyebarkan berita tentang Sean kepada anak buah Odem, tidak diragukan lagi. Odem akan mencari segala cara untuk membunuh Sean. Jangan khawatir. Sean melambaikan tangannya. Tanpa bantuan apapun, aku masih bisa membalas sendiri kebaikan Nora. Jangan mengambil tindakan apapun untuk saat ini. Aku akan memberitahumu saat aku membutuhkanmu. Jangan bertindak gegabah tanpa menerima perintahku, karena ini akan menjadi satu-satunya kesempatan kita. Sean tahu itu adalah satu-satunya kesempatan untuknya dan rekan-rekannya yang tak terhitung jumlahnya. Terlebih lagi, itu adalah satu-satunya kesempatan bagi Draconia. Mereka harus menanggapi masalah ini dengan serius. Aku mengerti, Jenderal. Suruh para penjaga untuk bersiaga. Kita akan bertemu di kota Riverfall begitu ada kesempatan. Theo mengangguk tegas padanya. Sean mengangkat telapak tangannya dan menatapnya beberapa detik. Dia selama ini menggunakan tangannya untuk menyingkirkan semua musuh dengan pedang penjaganya dan mempertaruhkan nyawa untuk melindungi kedamaian tanah kelahirannya. Kali ini, dia hanya ingin menggunakan tangannya untuk membalas kebaikan wanita lugu yang berada di sisinya selama ini.